Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan nomor NIM 180102542 kelas 5N Metodologi Penelitian, dosen pengampu Bapak Samsul Ma'arif, MPD. Tujuan dari pembuatan video ini adalah saya ingin memaparkan judul penelitian tentang penerapan pembelajaran berbasis matematika pada siswa kelas 3 SD untuk meningkatkan pemahaman atas sistem penjumlahan pada bilangan bulat. Di satu pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah terdapat pembahasan matematika secara garis besar. Matematika bukan sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran matematika, menurut Gerbes dalam Pandiri 2013. Matematika merupakan suatu ilmu matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu dan kelas-kelas profesional dan sebagainya. Menurut dalam jurnal Hari Astuti 2017, kemudian ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah berdasarkan tentang latar belakang, maka didapatkan tentang pentingnya inovasi pembelajaran, pemahaman matematika, dan yang terakhir adalah penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan media congklak. Lalu ada batasan masalah. Di batasan masalah ini itu menjelaskan tentang yang dimaksud dari matematika. Ini yaitu salah satu praktek matematika dalam kelompok budaya. Artinya, matematika merupakan suatu penerapan konsep matematika dalam budaya atau suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dalam jurnal Rismawati tahun 2019. Dan yang kedua itu adalah yang dimaksud tentang pentingnya matematika dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 3 SD adalah untuk meningkatkan pemahaman atas sistem penjumlahan bilangan bulat agar para peserta didik dapat memahami konsep matematika bilangan bulat secara utuh. Pada jurnal Hana tahun 2019 ada dari masalahnya yaitu apakah terdapat peningkatan dalam penerapan pembelajaran berbasis matematika pada kelas 3 SD dengan menggunakan media congklak. Lalu untuk tujuan penelitiannya di sini ada tujuannya untuk di sini tuh tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan pembelajaran berbasis matematika pada siswa kelas 3 SD untuk meningkatkan pemahaman operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Kemudian ada manfaat penelitian bagi siswa yaitu untuk mengubah mindset siswa bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit, yaitu selain itu dengan menggunakan media congklak yang sudah dipilih medianya untuk meningkatkan pemahaman bagi para siswa tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Kemudian di bab 2 tentang kajian teori itu di deskripsi teoritis ada penjelasan tentang operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat nol. Sering sekali kita menggunakan bilangan bulat secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan kata-kata. Secara langsung itu dengan menggunakan lambang. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, ingin membeli buku sebanyak 2, maka ditulis plus 2. Lalu memberi sebuah buku maka ditulis plus 1, atau memberi 4 buah buku maka ditulis plus 4. Kemudian dapat hadiah minus 4. Kemudian dapat hadiah 2 buah pulpen maka ditulis plus 2. Lalu selain itu ada penjelasan tentang etnomatematika. Etno merupakan arti kata atau memiliki arti budaya, sedangkan matematika adalah pembelajaran matematika. Artinya, etnomatematika adalah pembelajaran matematika yang berpadu dengan budaya. Sedangkan menurut Nusantara Rakeja pada tahun 2017 berpendapat bahwa matematika adalah praktik matematika dalam kelompok budaya. Artinya, merupakan suatu penerapan konsep matematika dalam budaya atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai menurut Vaskes
2017, Belajar Matematika tidak hanya membahas pengetahuan matematika, tetapi juga membahas tentang bahasa, nilai, perilaku, pengetahuan, dan praktik yang kelompok budaya menyebar di lingkungan tertentu. Lalu ada penjelasan tentang media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang memiliki arti pengantar atau perantara. Menurut Gerlach dan Ellie pada jurnal Arshad 2005, yang dapat membangun suasana di mana siswa bisa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu, selain itu, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa. Jadi sebenarnya di sini media pembelajaran itu adalah salah satu media salah satu alat bantu yang digunakan oleh pendidik untuk membantu pendidik serta siswa untuk memahami proses pembelajaran. Nah, di sini ada media pembelajaran congklak. Congklak itu merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia yang sering digunakan untuk menyanyi. Permainan tradisional ini banyak sekali nama-namanya di berbagai daerah. Salah satunya adalah dakon. Lalu congklak ini adalah yang digunakan yaitu sejenis cangkang, kerang, atau batok untuk wadah. Sedangkan untuk bijinya biasanya itu menggunakan batu-batu kecil atau biji-bijian. Namun ada juga congklak yang berbahan plastik. Lalu di sini ada beberapa manfaat dari permainan congklak. Menurut Hesti 2015 pada jurnal American Journal of Sociology, yaitu melatih kesabaran, terus jiwa sportivitas, melatih kemampuan siswa untuk menganalisa atau memperhitungkan. Lalu di sini ada langkah penerapan media pembelajaran berbasis tanda. Di sini ada langkah penerapan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis congklak. Kita menggunakan media pembelajaran congklak. Jadi di sini ada congklaknya. Ini adalah congklak pasti. Kemudian kita beri tanda positif di atas, negatif di bawah. Lalu di sini ada contoh soal, yaitu minus 3 plus 2 sama dengan hasilnya minus 1. Kita buktikan dengan menggunakan media congklak. Pertama minus 3, kita taruh biji congklak di tanda yang minus, yang sudah diberi minus, sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian kita taruh lalu plus 2 ditambah 2. Lalu kita taruh di tanda yang positif 2, 1, 2. Untuk lubang yang besar, sisi kanan sini lubang besar yaitu hasilnya. Karena cara pengerjaannya yaitu jumlah hasilnya itu atas bawah ada nilainya, yaitu nilainya 1. Tapi kalau misalkan dia jika dia ada pasangannya atas bawah itu maka nilainya 0. Jadi ini tidak dihitung. Tapi kalau misalkan dia tidak ada pasangannya, maka itu hasilnya. Itu yang tidak ada pasangannya di sini adalah minus 1. Maka soal dari minus 3 plus 2 adalah hasilnya minus 1. Ini tidak ada di lubang yang besar. Tapi itu cara penerapan. Kemudian di sini ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu dalam penelitiannya itu dengan menggunakan jurnal Thoma tahun 2020. Dengan jurnal berjudul penerapan media pembelajaran Etnomatematika Gomo Thoma untuk materi operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 7 SMP. Hasil penelitian ini teruji sangat layak, di mana digunakan dengan melakukan uji coba perangkat pembelajaran pada kelas uji coba dengan memberikan post test dan pretest. Lalu selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru adalah tentang bagaimana cara menerapkan media pembelajaran berbasis matematika
menggunakan metodologi penelitian, yaitu di sini ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis matematika untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep pada materi operasi hitung bilangan bulat. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian itu ada di SDN Mustika Jaya 6 Kota Bekasi. Waktu penelitian itu pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesai. Lalu ada metode penelitian. Di metode penelitian ini itu dengan menggunakan jenis kuantitatif eksperimen. Ya, menurut Sugiono, itu metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap pengaruh lain. Lalu ada populasi dan sampel. Untuk populasi di sini itu dilaksanakan di SDN Mustika Jaya 6 Kota Bekasi. Kemudian populasi penelitiannya adalah semua kelas 3 SDN Mustika Jaya 6. Anggota populasi itu berjumlah 60 jiwa yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas A dan B. Alasan peneliti menggunakan kedua kelas karena berasal sama-sama dari SD yang sama, yaitu SDN Mustika Jaya 6 Kota Bekasi, yang secara keseluruhan memiliki karakteristik yang sama baik fasilitas, kemampuan akademik, dan model pembelajaran yang akan ditetapkan. Kemudian sampelnya yaitu penelitian ini adalah siswa kelas B, siswa kelas 3 yang berjumlah 60 orang melalui kuesioner. Lalu di sini kemudian ada teknik pengumpulan data itu dengan teknik dokumentasi, lalu dengan teknik tes. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.